Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada para ikhwan dan akhwat yang di Thailand maupun yang pernah bekerja di Thailand, ya, grup Haji Syarif, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alumni Muzdalifah, ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk saling sharing ilmu dan sebagaimana tadi telah diumumkan, topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya ini pembahasan yang sangat luas, ya. Pembahasan sangat luas. Tetapi kita akan bahas secara singkat, ya, tentang pokok-pokok akidah tersebut sebagai mukaddimah dan sebagai pembuka bagi kawan-kawan dan rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam, ya. Sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang mudah dan simpel, akidah yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai penjelasan para sahabat dan para ulama salaf. Namun ketika muncul hal-hal yang dari luar Islam yang kemudian masuk dalam Islam dengan adanya interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang luar, ya, sehingga mulailah akidah yang murni tersebut tercemar dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang tidak didasari dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Mulailah timbul pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya. Mulai dari misalnya munculnya Khawarij, kemudian munculnya Mu'tazilah, munculnya kelompok Rafidhah, kemudian Murji'ah dengan berbagai macam cabang-cabang mereka. Maka akhirnya para ulama Ahlus Sunnah memperdalam tentang masalah akidah dengan menulis pokok-pokok pembahasan dalam rangka untuk membentengi umat Islam dari pemikiran-pemikiran yang di luar Islam yang ingin masuk dalam Islam. Jadilah kalau kita buka buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama menjadi panjang, menjadi detail, ya. Itu semua tidak lain karena dalam rangka untuk membentengi akidah Ahlussunnah yang sebenarnya simpel dan mudah, ya. Tetapi demi untuk menjaga keutuhan dan kemurnian akidah sebagaimana yang diyakini di zaman Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka akhirnya ditulislah bantahan-bantahan, kemudian juga menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada untuk diperbaiki, ya. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada asal dasar akidah Ahlussunnah, maka dia adalah perkara yang simpel dan sangat mudah. Cuma ditulis oleh sebagian ulama dalam beberapa lembar, beberapa halaman matan, ya, maka sudah cukup mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya memberikan selayang pandang tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang sumber-sumbernya dan bagaimana akidah mereka secara global tentang al-iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir, semua secara global. Sambil kita menyinggung tentang penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada sebagai kehati-hatian jangan sampai kita terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, karena kalau kita ingin bahas secara detail tentunya waktu sangat tidak cukup. Kita ingin menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global saja, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan menyebut sebab kenapa disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ini poin pertama. Kenapa disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Penamaan ini muncul belakangan. Dahulu nama cuma Islam. Tidak ada namanya Ahlussunnah, Ahlul Bid'ah, enggak ada. Semua orang namanya Islam, Muslim. Penamaan ini muncul ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, ya, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, sehingga akhirnya para ulama
memunculkan suatu istilah pemahaman yang benar dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang penamaan ini diambil dari beberapa hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sungguhnya Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72, dan Islam akan terpecah menjadi umat ini menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Maka ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa yang selamat? Maka Rasulullah SAW dalam lafal mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah, yaitu yang berpegang teguh dengan dalil-dalil dan Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, man kana ala mithli ma alaihi al-yawm ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas yang apa yang aku jalani dan sahabatku jalani sekarang ini, ya, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku jalani sekarang ini dan para sahabatku. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga jalan para sahabat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan hum as-sawadul a'zam, yaitu golongan mayoritas. Ya, di zaman Nabi SAW itulah mayoritas para sahabat di atas akidah yang benar dan yang lurus. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, maka itu sempalan-sempalan yang jumlah mereka sangat sedikit, ya. Dan inilah dari sini muncullah istilah al-jamaah, ya, al-jamaah. Karena Nabi mengatakan golongan yang selamat namanya al-jamaah, untuk membedakan dari golongan-golongan yang tidak selamat atau yang terancam dengan ketidakselamatan. Kemudian istilah sunnah itu sendiri muncul dalam rangka menunjukkan bahwasanya akidah Ahlussunnah itu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di sana banyak akidah yang tidak dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi, dibangun di atas mencampakkan sunnah-sunnah Nabi, dibangun di atas logika semata, dibangun di atas perasaan, dibangun di atas mimpi, dibangun di atas hal-hal yang lain, ya, yang bukan merupakan sumber Islam, baik dalam berakidah maupun dalam beramal. Inilah kenapa muncul istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lain dalam rangka untuk membedakan akidah yang benar dari akidah-akidah yang di luar kemudian masuk ke dalam Islam. Kalau tidak ada penyimpangan-penyimpangan, maka cukup dikatakan akidah Islam. Sebenarnya demikian. Ya, namun ketika muncul penyimpangan-penyimpangan, perlu ada nama yang membedakan menjadi ciri khas akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bisa kita simpulkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akidah tersebut merupakan akidahnya Nabi dan para sahabat. Karena Nabi ketika menjelaskan siapa golongan yang selamat, kata Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yauma, yaitu orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan apa yang aku jalani sekarang dan para sahabatku. Karenanya jika muncul akidah baru, yang akidah tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di zaman para sahabat, maka yakinlah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah baru. Akidah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini secara global, secara mudah, kenapa dinamakan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lain dalam rangka untuk membedakan dengan akidah-akidah yang tidak berlandaskan dalil. Tapi kita akan bicara pertama tentang tadi sudah kita bahas tentang penamaan, ya. Tadi sudah kita jelaskan ada namanya istilah Ahlussunnah, kemudian wa al-Jamaah. Ahlussunnah menunjukkan mereka berpegang teguh dengan sunnah. Al-Jamaah maksudnya mereka berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa? Karena setelah itu muncul akidah-akidah lain yang baru, ya, yang dimulai dari Khawarij, kemudian dari
Mu'tazilah dan Qadariyah dan yang lain. Inilah asal muasal kenapa disebut dengan nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang dibangun di atas sunnah Nabi dan para sahabat. Yang kemudian yang kedua, sumber akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Sangat mudah sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, dari mana kita mengambil akidah? Kata Ibnu Taimiyah, la yu'khadh anni wala amman huwa akbaru minni. Kata Ibnu Taimiyah, akidah tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat daripada saya. Akidah Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para salaf. Ya. Akidah sumbernya mudah, yaitu Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi, hadis-hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ijma' para salaf. Ijma' konsensus atau kesepakatan para ulama salaf. Inilah sumber akidah. Ketika kita mendapati ada akidah yang tidak berdasarkan ini, maka itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya. Contoh penyimpangan dalam hal ini, ya. Sumber yang menyimpang, contoh, ya. Banyak, ya, kalau kita mau lihat sumber yang menyimpang banyak sekali. Contoh, akal dijadikan sumber akidah, akal. Bahkan didahulukan daripada dalil, ya. Ini banyak, ya. Mereka mengatakan akidah harusnya dari akal. Kalau ada, dan akal adalah suatu kebenaran yang absolut. Kalau ada dalil yang bertentangan akal, dalil ini kita buang. Sehingga begitu banyak dalil yang mereka selewengkan maknanya, mereka tidak terima karena mereka merasa tidak cocok dengan akal mereka. Dan bantahannya mudah, ya. Bantahannya mudah. Kita bilang bantahannya sederhana. Apa bantahannya? Kita bilang kalau kita ikut ini, seandainya kita mengikuti ini, pertanyaannya, lantas akal siapa yang dijadikan patokan? Sederhana, ya. Lantas akal siapa yang dijadikan patokan? Mereka saja yang mengaku harus dengan akal, mereka sendiri terpecah-pecah. Akal ini kah, akal itulah, akal orang Yunani kah, akal Jahmiyah kah, akal Mu'tazilah. Mereka yang mengatakan kita harus kembali kepada akal mereka sendiri, bercerai-berai, dan kita bingung mau akal siapa yang menjadi patokan. Seandainya akal manusia satu model, bolehlah kita menjadikan akal jadi sumber. Ternyata akal bertingkat-tingkat. Akal bertingkat-tingkat. Menurut kamu tidak logis, menurut saya logis. Ya. Menurut kita tidak logis, menurut dia logis. Ya. Oleh karenanya, akal siapa yang mau dijadikan dalil? Menurut kalian tidak logis, menurut akal sahabat dulu logis. Sehingga mereka menerima penjelasan Nabi dengan mudah. Ya, penjelasan Nabi dengan mudah. Lihatlah ketika Nabi Isra Mi'raj, akalnya orang-orang musyrikin tidak terima. Akal Abu Bakar menerima. Radhiyallahu anhu. Akal Abu Bakar mengatakan, bahkan Nabi mengabarkan kepadaku lebih hebat daripada ini. Dia mengabarkan bahwasanya ya'tihi khabarus sama, wahyu datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Dari Tuhan turun kepada dia, bukan cuma sekedar pergi ke Palestina balik, enggak. Lebih hebat daripada itu Abu Bakar terima. Oleh karenanya kalau kita bilang akal, maka akal siapa? Kemudian contoh lagi, orang yang misalnya berdalil dengan akidah dengan tradisi, tentu ini juga merupakan kesalahan. Tradisi nenek moyang, ya. Ini bukan sumber akidah, ya. Kalau mau tradisi nenek moyang siapa yang menjadikan dalil? Dan ini kelazimannya, akidah akan bervariasi. Kelazimannya akidah akan bervariasi, akan variatif. Ya, kenapa? Karena nenek moyang banyak. Karena nenek moyang bervariasi. Dan ini bukan ciri akidah yang benar. Contoh lagi misalnya dengan mimpi. Ya. Betapa banyak orang membangun akidahnya dengan mimpi, dan kalau saya mau sebutkan banyak sekali.
torekot-torekot yang menyimpang, terus wihdatul wujud, banyak sekali. Cuma ini bukan, saya cuma hanya mau kasih isyarat-isyarat. Mimpi, siapa yang bilang mimpi adalah sumber kebenaran ya? Mimpi, kita tahu mimpi macam-macam masuk dalam mimpi kita. Bagaimana kemudian orang menjadikan mimpi sebagai sumber akidah, dan kemudian juga ada yang menjadikan ilham sebagai sumber akidah. Ya, ilham. Tapi ilham, enggak tahu ilham, bantahannya mudah. Ilham ini dari mana kau tahu dari Allah? Apakah dipastikan benar dari Allah? Ataukah dari syaitan? Sama, mimpi juga demikian. Mimpi, kata Nabi SAW, mimpi juga bermacam-macam. Ada mimpi dari pemberitaan dari Allah, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi cuma hadisun nafs, sesuatu yang kita bicarakan di siang hari kebawa tidur. Dan ini bukan merupakan sumber-sumber akidah, merupakan sumber-sumber akidah. Di antaranya misalnya yang cukup ekstrim dalam hal ini, misalnya adalah hadis-hadis imam contohnya. Hadis-hadis imam yang maksum. Ini siapa? Ini sumber akidahnya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, kalau kita orang Islam menganggap yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad bisa salah, bisa benar. Dan itulah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua orang boleh diterima dan boleh ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Syiah, mereka terutama Syiah Itsna Asyariyah yang meyakini ada 12 imam, mereka meyakini imam 12 itu semuanya maksum, tidak boleh salah. Dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, kemudian Imam Husain, kemudian dan seterusnya, Muhammad Al-Baqir, nanti kemudian Ja'far As-Shadiq, sampai imam yang ke-12 Hasan Al-Askar, ya. Dan mereka yakini hadis-hadis mereka imam tersebut maksum. Oleh karenanya sumber buku mereka bukan cuma Al-Qur'an dan hadis. Mereka juga punya hadis-hadis imam. Seperti buku mereka Biharul Anwar. Kalau kita buku Biharul Anwar 100 jilid lebih, di PDF ada di internet. Kita akan lihat berkata imam ini, berkata imam itu, berkata imam ini, berkata imam, banyak, lebih banyak daripada hadis-hadis Nabi. Contoh kalau kita buka misalnya buku Al-Kafi lil Kulaini, sama. Berkata imam ini, berkata imam itu, berkata imam ini. Yang mereka meyakini bahwasanya hadis-hadis imam itu sama seperti hadis Nabi. Cuma mereka tidak menamakan 12 imam itu dengan Nabi, tidak. Tapi dia katakan maksum. Nah, kalau maksum, sama-sama maksum, maka konsekuensinya sama dengan Nabi, sama-sama maksum. Makanya ketika saya sempat berdialog dengan orang-orang Syiah, saya bilang kita enggak bakalan bisa nyambung. Kenapa? Karena sumber hukum saya cuma Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalian ada sunnah imam, repot. Gimana mau nyambung? Belum lagi kalau sunnah-sunnah imam ini ternyata bisa memansuhkan hadis-hadis Nabi. Repot. Enggak bakalan bisa nyambung selama-lamanya karena sumber hukum yang berbeda. Ini contoh, saya bilang, kita bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih banyak sumber-sumber yang menyimpang. Ini contoh sederhana bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya mudah, cuma Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Maka semua akidah yang dibangun tanpa dalil Al-Quran, tanpa dalil dari As-Sunnah, tanpa ijma', maka itu bukan akidah. Itu hanya pendapat orang. Itu hanya pendapat orang atau khurafat. Apa saja orang bilang zaman sekarang. Contoh, ada yang bilang, misalnya sederhana, Nabi keluar ikut maulid misalnya. Tahun 2020 Nabi keluar dari kuburan ikut maulid dalam beberapa acara maulid. Bahkan mungkin ratusan acara maulid, bahkan mungkin ribuan acara maulid. Kita bilang, "Taib, itu akidah bukan? Itu akidah." Bahwasanya Nabi bisa keluar dari kuburan, kemudian hadir dalam berbagai macam acara maulid. Kita tidak bicara maulidnya, kita bicara tentang Nabi hadir dalam acara maulid sehingga orang-orang pada berdiri menyambut kedatangan Nabi dengan mengatakan tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina dan seterusnya. Tapi kita bilang ini akidah. Coba datangkan dalilnya Al-Quran, Sunnah, atau para salaf. Selesai. Adakah keyakinan itu dari Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Mereka nggak bisa datangkan, mustahil. Adakah datang dari Sunnah Nabi, bahwasanya Nabi bilang saya akan keluar menemui kalian dalam acara-acara maulid? Jawabannya tidak ada. Adakah para sahabat dulu meyakini demikian? Ya, tidak ada. Apakah Nabi pernah datang ketemu Umar, ketemu Abu Bakar, ketemu Ali, ketemu Utsman, ketemu istri-istrinya, ketemu Aisyah, ketemu Fatimah putrinya? Jawabannya tidak ada. Terus, ya sudah, kalau gitu mudah bagi kita. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, itu akidah yang benar, terserah kalian.
Kalian punya akidah, kita punya standarisasi dalam akidah Ahlussunnah. Mudah. Saya tidak mau banyak omong. Kalian punya keyakinan silakan. Ya. Tinggal lihat ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada ijma'nya. Kalau enggak ada, mohon maaf. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berakidah dengan dalil. Kalau kita beribadah saja harus pakai dalil, apalagi berkeyakinan. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang amal yang kita lakukan, apalagi tentang akidah yang kita yakini. Kalau enggak ada dalilnya, saya tidak mau meyakini. Ya. Demikian kalau kita bicara contoh khurafat-khurafat yang terjadi di masyarakat, sangat banyak. Masyarakat meyakini misalnya ya, misalnya apa? Misalnya banyak apa tatoyur ya. Misalnya kalau seorang keluar kemudian dibeolin oleh burung merpati, berarti dia akan sial. Kita bilang dari mana? Ada dalil bahwasanya kalau orang mau keluar rumah kemudian terkena beol burung merpati, maka jangan dia lanjutkan keluarnya. Karena dia akan mengalami kebinasaan atau akan mengalami kecelakaan. Itu akidah kan? Akidah. Itu kan keyakinan. Akidah itu keyakinan. Taib. Mana dalilnya? Adakah Al-Quran menyatakan demikian? Adakah hadis Nabi menyatakan demikian? Adakah sunnah menyatakan demikian? Adakah perkataan para salaf? Enggak ada. Ini pengalaman. Berarti ada sumber akidah yang baru. Namanya pengalaman. Taib. Pengalaman. Itu kan pengalamanmu. Pengalaman saya tidak begitu. Saya di Madinah tinggal lama, di sana merpati tidak boleh dibunuh karena kita berada di dalam tanah haram. Betapa sering saya keluar kemudian diboleh burung merpati dan tidak ada masalah. Saya keluar, tetap aja saya keluar, saya paling keluar sebentar ke rumah, balik ke rumah bersihkan, ganti baju, saya pergi lagi, enggak ada masalah. Ya. Itu kan pengalaman, pengalaman macam-macam. Ya. Contoh lagi akidah, misalnya orang-orang di Indonesia mengadakan sholat namanya sholat Rebu Wekasan. Sholat Rebu Wekasan. Apa itu sholat Rebu Wekasan? Al-Quran enggak ada nyebut sholat Rebu Wekasan. Sunnah Nabi tidak ada. Sahabat juga enggak ada pernah bikin sholat Rebu Wekasan. Itu sholat yang dikerjakan di Rebu pertama di bulan apa? Saya lupa. Bulan Safar atau bulan apa? Ketika ditelusuri, sebagian mereka mengatakan karena setiap hari tersebut atau di awal bulan tersebut akan terjadi bencana. Jadi mereka menganggap sial awal bulan tersebut. Untuk menolak adanya bencana di awal bulan tersebut, maka kita sholat tolak bala. Nah, sholat tolak bala itu kita minta kepada Allah agar tidak terjadi bencana di awal bulan tersebut. Namanya sholat Rebu Wekasan. Itu akidah siapa itu? Ada dalilnya enggak? Al-Quran ada enggak? Enggak ada. Nabi pernah bikin enggak? Enggak ada. Terus berarti itu sial bagi kamu, tidak sial bagi sahabat. Kalau seandainya itu Rebu sial juga bagi sahabat dan Nabi, tentu mereka sudah bikin. Nah, kita bantah, kita bilang tidak ada akidahnya seperti itu. Bahkan keyakinan tersebut dibangun di atas khurafat. Menganggap suatu hari sebagai hari sial, dalam Islam tidak boleh. Itu namanya tatoyur. Dalam Islam tidak ada hari sial, kecuali hari jika kamu bermaksiat. Itu namanya hari sial. Adapun jika tidak bermaksiat, enggak ada namanya hari sial. Hari baik banyak. Ramadan baik. 10 hari awal Zulhijjah baik. Sepertiga malam yang terakhir hari baik. Banyak ya. Hari Jumat hari baik, tapi hari sial enggak ada dalam Islam. Yang ada sial itu kalau kamu bermaksiat. Fi ayyamin nahisatin, ketika Allah membinasakan kaum Ad, Allah bilang mereka dalam hari-hari kesialan. Kenapa mereka bermaksiat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu menganggap bahwasanya Rebu ini Rebu sial karena bulan ini, maka harus ditolak dengan sholat tertentu, maka ini adalah akidah yang tidak dibenarkan dalam Islam, melanggar dalam syariat. Rasulullah berkata, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah syirik. Apa itu tatayur? Mengkaitkan kesialan dengan angka tertentu, dengan benda tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu. Itu syirik dalam Islam. Syirik dilawan dengan sholat bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Saya juga pernah pergi ke suatu negara di luar Indonesia. Ada suatu kelompok yang mereka selalu berzikir setiap hari Selasa atau hari Selasa kalau nggak salah. Dengan wirid tertentu. Mereka rutinkan. Ditanya, kenapa harus merutinkan wirid setiap hari Selasa? Jawaban mereka, karena hari ini pernah terjadi kesialan. Kami wirid ini untuk menolak bala. Sial apa? Enggak ada kesialan. Kata mereka, dulu nenek moyang kami ketika hari ini terkena wabah atau apa gitu. Taib. Kalau nenek moyang kalian terkena wabah, hari Selasa mungkin 1000 tahun yang lalu, kenapa Selasa yang lain kemudian ikut sial seluruhnya? Repot seperti itu.
Nah, kalau gitu kita wiridan tiap hari untuk menolak bala karena setiap hari pasti ada yang terkena. Nah, demikianlah Allah menurunkan ada ada rizki, ada bencana, macam-macam ya. Ya ini contoh keyakinan seperti ini. Dari mana kamu tahu bahwa setiap Selasa akan datang kesialan? Ini kan akidah, adakah dalilnya? Kondisi nenek moyangmu atau mbah-mbahmu 500 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu pernah terkena wabah pada hari Selasa, tidak menjadikan setiap Selasa merupakan hari sial ya. Jadi kalau kita mau buka tentang praktek akidah di masyarakat sangat banyak tentunya, dan itu semua bukan dari Al-Quran maupun Sunnah ya. Akidah Ahlussunnah punya standarisasi ya. Harus ada Al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama atau para salaf. Taib. Ini kalau kita bicara dari sisi penamaan dan bicara di sumber akidah Ahlussunnah ya. Timbul pertanyaan, literatur akidah Ahlussunnah. Literatur akidah Ahlussunnah sangat banyak ya. Saya pernah bikin ceramah khusus tentang literatur akidah Ahlussunnah. Jadi akidah Ahlussunnah akidah yang diriwayatkan secara bersanad. Secara bersanad, para ulama menulis buku-buku akidah dengan sanad sampai kepada para salaf dan sampai para sahabat. Sehingga keotentikan akidah Ahlussunnah bisa dibuktikan, dan banyak buku-buku yang menulis tentang buku-buku akidah bersanad. Kalau para ulama mengatakan kutubu al-aqidah al-musnadah, itu kitab-kitab akidah yang bersanad. Bersanad maksudnya apa? Menukilkan bagaimana pendapat para ulama, para sahabat, para tabi'in tentang akidah-akidah ya. Dan ini makanya ketika mereka bicara tentang akidah, mereka punya sanad ya, dan buku-buku banyak di perpustakaan saya juga banyak, dan saya pernah ceramah khusus tentang masalah ini dalam syarah akidah wasithiyah. Saya bawa buku-buku para ulama salaf. Inilah buku pada sejak abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 ya, buku-buku tentang akidah yang semuanya ada sumbernya dan ada sanadnya, sehingga ketika kita berbicara tentang akidah, kita tidak dari kepala kita sendiri, tapi memang demikianlah yang diyakini oleh para sahabat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh sederhana saja. Kalau kita ditanya Allah di mana, mudah kita bilang Allah di atas. Al-Qurannya ada, Sunnahnya banyak ya. Orang fitrah, orang berdoa ke atas, minta kepada Allah ya. Terus ada sebagian orang mengatakan, enggak, yang bilang Allah di atas kafir. Tunggu, ini kan akidah. Kamu bilang yang bilang Allah di atas kafir, ini akidah. Siapa salafmu? Ya. Sahabat mana yang ngomong seperti begini? Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Hadis-hadis Nabi, Isra Mi'raj, Nabi ke atas. Masyarakat berdoa ke atas. Semua orang bilang, terserah yang memutuskan yang di atas. Semua orang, kalau bicara Tuhan, menunjuk ke atas. Terus kamu sekarang bikin akidah, Allah tidak di atas. Bahkan dengan tegas kamu mengatakan yang bilang Allah di atas, maka kafir. Yang bilang Allah di atas, musyrik. Ini mereka ucapkan. Saya bilang, tunggu dulu, ini keyakinan. Coba Al-Qurannya ada enggak? Hadisnya ada enggak? Salafnya siapa? Kalau kita akidah mau bawakan tentang Allah di atas, banyak ulamanya, ratusan ulama. Sampai misalnya Az-Zahabi, salah seorang ulama Ahlussunnah dari mazhab Syafi'i, mengumpulkan perkataan para ulama dalam bukunya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Dia kumpulkan ratusan ulama yang menyatakan Allah di atas. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Juyus Al-Islamiyah mengumpulkan perkataan para ulama tentang Allah di atas. Sebelum kalau bicara dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita literatur akidah Ahlussunnah bersanad. Ya. Ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Adapun literatur akidah yang menyimpang, maka tidak ada sanadnya. Tahu-tahu muncul si fulan ngomong begini, menurut pendapat dia begini, tanpa dalil, tidak sambung sampai kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah mungkin kira-kira mukaddimah yang berkaitan dengan makna dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kemudian sumber-sumbernya dan literaturnya semuanya terkumpulkan ya. Baik, setelah ini kita akan bahas
secara global tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kawan-kawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membacakan akidah Ahlussunnah secara global ya. Akidah Ahlussunnah ya secara global. Akidah Ahlussunnah secara umum terdiri atas rukun iman. Ya. Rukun iman, kemudian nanti ada namanya masalah tentang sahabat, ya, keadilan para sahabat. Ini di antara yang dibahas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka juga bahas tentang penerapan akidah dalam akhlak. Adapun rukun iman, ya, maka biasanya para ulama membahas tentang masalah iman terlebih dahulu. Apa itu hakikat iman? Hakikat iman sederhananya Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman adalah gampangannya adalah keyakinan di hati dan penerapannya di lisan dan di amal. Ini secara sederhana hakikat iman. Iman itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah adalah di hati, di lisan dan di amal. Meskipun asalnya di hati, ya, tetapi dia berkaitan langsung dengan lisan dan amal. Dan ini membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal ini seperti Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Pembahasannya sudah saya bahas secara detail dalam syarah akidah wasithiyah, ya. Tetapi tidak benar seperti tersebar di masyarakat seperti yang penting hatinya. Enggak, ini contoh penerapan kesalahan dalam masyarakat ketika bicara tentang iman. Kata mereka yang penting hatinya. Enggak, yang penting hati dan lisan dan anggota tubuh. Ya. Kalau ada orang misalnya tidak mau sholat, kamu nggak sholat, yang penting hati saya baik. Enggak benar, kamu kalau hatimu baik, kamu pasti sholat. Ya. Kamu pasti tunduk kepada Rabbul Alamin. Ya, ini contoh salah penerapan menyangka bahwasanya akidah iman itu hanya cuma di hati. Contoh sebagian orang, sebagian wanita misalnya tidak pakai jilbab, ya ini dosa. Kita bilang kenapa tidak pakai jilbab? Yang penting hatinya. Jilbabkan dulu hatimu sebelum jilbab tubuh misalnya. Percuma. Yang penting hati kita. Kita bilang enggak. Hatimu perbaiki, penampilan juga perbaiki. Kalau hatimu benar-benar tunduk kepada Allah, harusnya kamu tunduk atas perintah Rabbul Alamin yang menciptakanmu. Ya. Ya. Kau harus tunduk kepada perintah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk berjilbab. Ya. Dan ini banyak seperti ini kesalahan. Sebagian orang tidak mau sholat, yang penting hatinya baik. Yang penting iling misalnya. Dan ini contoh praktek tersebar di sebagian masyarakat ketika memahami salah paham tentang masalah iman. Menurut mereka iman itu cuma di hati tanpa ada penerapan lisan dan tanpa ada penerapan anggota tubuh. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memisahkan. Iman itu ada yang bagian di hati, ada yang di lisan dan ada yang di praktek. Makanya Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata Nabi, iman 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian daripada iman. Di sini Rasulullah menyebutkan iman itu ada yang di hati seperti rasa malu, ada pada praktek tubuh seperti menghilangkan gangguan dari jalan, dan ada kalimat la ilaha illallah. Ini contoh. Tapi ketika dibahas masalah rukun iman, maka rukun iman sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat. Pada hari akhirat. Nah, iman kepada Allah
bisa dibagi lagi menjadi dua poin besar. Yang pertama, mengakui adanya Allah, wujudnya Allah. Dan ini adalah menyelisihi orang-orang ateis yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita bahas. Dan ini semua sudah saya bahas dalam buku saya yang terbaru, yaitu Syarah Rukun Iman. Syarah rinci Rukun Iman yang on the way insyaallah, 2 jilid ya. Tentang mengakui adanya Allah, dalil-dalil adanya Allah, bantah tentang syubhat-syubhat orang ateis. Saya bahas semua tentang masalah ini. Yang kedua, tentang Allah harus diesakan. Allah harus diesakan. Ditauhidkan atau diesakan. Dalam bahasa kita tauhid ya. Diesakan dalam hal apa? Ya ini, harus meyakini bahwasanya hanya Allah atau Allah itu esa, hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Tidak ada bersama Allah, hanya Allah sendirian. Yang kedua, hanya Allah yang maha sempurna dalam segala sifatnya. Segala sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, meyakini hanya Allah atau Allah Maha Esa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, diibadahi. Ini sederhana tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sederhana tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, dan ini membantah sebagian orang yang punya keyakinan terhadap jin yang ngatur lautan, jin yang ngatur Nyiro Kidul, ngatur laut selatan, atau jin siapa ngatur gunung, misalnya gunung apa kayak gunung Merapi kayak. Nah, ini semua kesyirikan. Atau meyakini bahwasanya mayat-mayat bisa ngatur, dan ini semua adalah kesyirikan. Yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut serta bersama Allah mengatur alam semesta ini. Enggak ada ya. Malaikat saja yang membawa hujan, itu semua atas perintah Allah. Mereka tidak bisa independen untuk mengatur alam. Malaikat yang mencabut nyawa pun diperintah oleh Allah. Semuanya hanyalah anak buah Allah yang Allah perintahkan, dan mereka patuh dan tunduk. Tidak ada yang mengatur apapun di alam semesta ini kecuali Allah. Makanya Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah mengatur segala urusan dari langit sampai di bumi ya. Kemudian hanya Allah yang maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya. Kita tahu Allah maha kuasa, Allah maha pencipta, Allah maha, dan banyak sifat-sifat Allah kalau kita belajar asma wa sifat ya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat ya. Allah maha berilmu. Bandingkanlah bagaimana ilmu kita dengan ilmu Allah. Allah maha berilmu. Tidak didahului dengan kejahilan. Kita manusia dari jahil. Tidak tahu. Kemudian belajar, punya ilmu. Sudah punya ilmu, tidak sempurna ilmunya, cetek, terbatas. Itu pun sering lupa-lupa. Di penghujung jadi pikun. Itulah ilmu manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak berilmu kecuali cuma sedikit. Lihatlah bagaimana ilmu setiap hari berkembang, menunjukkan manusia bodoh. Sekarang ditemukan lagi sesuatu yang baru. Berarti yang dulu tidak ada yang tahu. Ditemukan lagi sesuatu yang baru, yang dulu berarti tidak ada yang tahu. Terus Allah bukakan sedikit-sedikit ilmu, menunjukkan kita ini enggak bisa apa-apa. Ilmu kita sangat sedikit, ilmu kita sangat terbatas. Allah bukakan ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Itu pun semua totalnya cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak berilmu kecuali sedikit. Seandainya kita kembali 200 tahun yang lalu, seandainya kita kembali back to the past, kita kembali ke masa lalu, kemudian kita ketemu dengan mbah-mbah kita 200 tahun yang kita bilang, "Mbah, sungguhnya ada alat kalau kita ngomong di sini bisa video call ke sana." Ya mungkin dia bilang, "Ini kamu orang gila." Ya. Tole kon gendeng ya. Mungkin mereka bilang begitu karena enggak logis mereka, gimana ada alat bisa video call ya. Ada namanya Zoom, mungkin enggak percaya ya. Karena otak mereka enggak sampai ya. Otak mereka enggak sampai ya. Ya. Apalagi bilang ada metal bisa, logam bisa terbang loh, bisa ngangkut orang banyak, enggak percaya. Ada pesawat. Kita kembali 1000 tahun lalu bilang ada pesawat, orang enggak percaya. Orang gila, kamu gila ya. Kenapa? Karena otak enggak sampai. Nah,
Otak kita itu lemah, dibuka sedikit demi sedikit, terus akan terus berkembang sains dan teknologi entah sampai kapan. Itu pun total semuanya sampai hari kiamat ilmu cetek. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa mengungkapkan hakikat jin, enggak ada yang bisa mengungkapkan. Keterbatasan teknologi. Tidak ada yang bisa mengungkapkan hakikat ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh, katakan ruh urusan Rabbku. Tidak ada yang tahu tentang hakikat ruh. Enggak ada yang tahu. Masih banyak rahasia. Sekarang kita enggak usah jauh-jauh, kita bicara tentang corona. Corona lihat bicara mau analisa, berubah-ubah analisa ya. Sampai sekarang tidak jelas ya. Ada yang kuat, ada yang enggak kuat, ada yang lama, macam-macam analisa. Sampai sekarang masih belum jelas ya. Sudah setahun, hampir setahun ya. Hampir setahun, sampai ada kemarin ada yang bilang, Ustaz sebentar lagi corona ulang tahun katanya. sudah hampir setahun masih belum jelas tentang ilmu kita terbatas. Ya, terbatas ya. Berubah-ubah lagi analisa, WHO mengeluarkan statement-statement yang ya namanya usaha, enggak ada bagus semuanya usaha itu bagus, preventif, hati-hati. Tapi menunjukkan ilmu kita ini sangat cetek. Nah, kalau kita bilang tentang Allah, Allah Maha berilmu. Allah Maha tahu segalanya. Nah, di antara jadi tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala sifatnya, tidak ada yang sama. Makanya walam yakun lahu kufuwan ahad, sederhana. Walam yakun lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yang ketiga, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh orang beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah seperti orang Nasara berdoa kepada Nabi Isa ya, atau seperti orang Buddha berdoa kepada patung Siddhartha Gautama dan macam-macam. Tidak boleh seperti sebagian orang berlebihan minta kepada mayat-mayat. Nah, boleh itu berdoa. Ya sama, menyembelih hanya untuk Allah. Kita alhamdulillah kalau hajian nyembelih hewan hadyu hanya untuk Allah atau berkorban hanya untuk Allah. Akikah kita menyembelih untuk Allah ya. Sebagian orang nyembelih untuk jin, sebagian orang nyembelih untuk pohon, sebagian orang nyembelih untuk wali. Ini syirik karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah hanya untuk Allah. Ini namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ya. Dalam ketiga hal ini. Barang siapa yang tidak seperti ini, maka dia telah menyimpang terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhananya ya. Tapi kita bicara tentang malaikat. Malaikat sederhananya adalah makhluk yang mereka tercipta dari cahaya ya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Terus mereka jumlahnya sangat banyak ya. Kata Nabi at-tatis sama wa huqalaha anta'id. Ya, ma min maudhi arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajid, malakun raqi' ya. Bumi, langit sampai terdengar suara krek, suara berat. Kenapa berat? Kata Nabi karena malaikat banyak sekali langit. Tidak ada tempat 4 jari kecuali ada malaikat situ. Ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian malaikat Allah jadikan utusan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Kami Allah memilih sebagian malaikat sebagai utusan. Utusan kepada para rasul atau utusan kepada manusia ya. Seperti Allah utus malaikat untuk mencabut nyawa manusia. Tawaffathum rusuluna. Maka datanglah utusan kami mewafatkan mereka, maksudnya malaikat maut. Atau utusan yang Allah berikan kepada manusia untuk memberikan wahyu. Kemudian di antara sifat malaikat, malaikat punya sayap. Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', yang telah menjadikan malaikat punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang lebih daripada itu. Contohnya malaikat Jibril yang sayapnya sampai 600 sayap. Dan kita yakini bahwasanya malaikat tidak pernah letih, tidak pernah lelah dalam menjalankan kewajibannya. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi energi mereka tanpa batas. Makanya Allah menyebutkan tentang para malaikat, kata Allah, wahum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahari la yafturun. Mereka la yafturun, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak pernah capek. La yas'amun, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Kita manusia beribadah tidak kuat, capek atau bosan. Malaikat tidak. Ya. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Karena apa? Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Karena mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ya. Jadi malaikat makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah, dan mereka adalah makhluk gaib, lebih gaib daripada jin. Kalau jin kita mungkin masih merasakan kehadirannya, mungkin kita merinding atau ada orang kerasukan.
atau ada benda gerak sendiri, oh ini jin yang lagi ngerjain, kita mungkin bisa lihat. Tapi kalau malaikat kita nggak sadar sama sekali. Ada malaikat raqib atid nyatat apa yang kita lihat, apa yang kita bicara, kita nggak tahu. Tapi yakin ada. Yang mencatat apa isi hati kita, ada malaikat tukang nyatat. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita tidak sadar ya. Ya. Tetapi malaikat itu ada dan kita yakin malaikat itu. Jangan seperti orang-orang falasifah seperti Ibnu Sina dan Farabi yang meyakini bahwasanya malaikat itu bukanlah makhluk seperti yang dijelaskan Al-Qur'an. Kata mereka, malaikat itu hanyalah kekuatan atau ilmu yang keluar dari al-aqal fa'al kepada seorang yang telah melakukan latihan tertentu sehingga ilmunya naik dan nyambung dengan sumber ilmu yang lain. Maksudnya mereka tidak meyakini malaikat suatu makhluk yang bersayap yang datang kepada Nabi. Mereka tidak pernah meyakini tersebut. Salah satu kritikan kepada Ibnu Sina dan kepada Farabi dalam hal ini. Karena mereka mengatakan kenabian itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Ketika seorang melakukan pelatihan-pelatihan tertentu, kemudian meningkatkan daya imajinasinya, daya pikirnya, sampai akhirnya dia nyambung dengan sesuatu kekuatan sumber ilmu yang lain, maka itulah dia jadi nabi. Ya. Ini adalah kesesatan, tidak benar. Ya. Nabi tidak lewat proses-proses seperti itu. Nabi Isa kecil sudah jadi nabi, Nabi Yahya kecil sudah jadi nabi, tidak pakai latihan-latihan. Ya. Oleh karenanya ini contoh bahwasanya malaikat diingkari oleh sebagian orang sebagai suatu sosok makhluk tersendiri. Mereka anggap hanyalah itu simbol-simbol dari ilmu atau simbol-simbol dari bisikan-bisikan kebaikan. Itu tidak benar. Al-Sunnah meyakini malaikat adalah makhluk tersendiri, bukan sekedar simbol-simbol. Kemudian kita beralih kepada kitab-kitab suci. Kita meyakini bahwasanya kitab-kitab suci Allah pernah turunkan. Di antaranya adalah Taurat, Injil, kemudian Zabur, dan terakhir Taurat, Zabur, kemudian Injil dan Al-Quran. Ada juga Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim juga ada. Suhuf Musa juga ada. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quranul Karim. Kitab yang terakhir Al-Quranul Karim, dan dia muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi, dia sebagai pemutus daripada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab sebelumnya mengalami perubahan-perubahan. Ya. Tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga kitab-kitab sebelumnya dan mengalami hilang, kemudian ditemukan seperti Taurat hilang, ditemukan kembali hilang lagi, nuskhohnya berbeda-beda, dalam sekte-sekte Yahudi pun beda-beda tentang Taurat yang mereka yakini ya. Apalagi kalau kita bicara Injil, puluhan Injil yang diakui cuma 4, yang lainnya tidak diakui. Yang 4 juga ini banyak kontradiktif dan banyak hal ya yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu tidak terjaga. Adapun Al-Qur'an spesial, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami akan menjaga. Oleh karena di antara mukjizat Al-Qur'an orang hafal banyak, anak kecil juga hafal banyak. Ada satu huruf saja dirubah, semua orang tahu. Dan kalau kita buka Bible, kita ambil 10 dekade, kita bandingkan pasti banyak perbedaan. Belum lagi kalau apalagi nuskhoh aslinya tidak ada. Ya, Injil nuskhoh dalam bahasa Suryaniyah, bahasa Nabi Isa tidak ada. Secara mutlak enggak ada. Tidak ada nuskhoh Injil dalam bahasa Suryaniyah. Demikian Injil yang ada juga pun adalah tulisan dari bukan perkataan Nabi Isa, tapi ada orang yang menyalin tentang perjalanan Nabi Isa. Jadi kalau kita seperti hadis, yaitu Abu Hurairah nulis tentang Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik tentang Nabi. Intinya yang kita yakini kitab suci yang ketika dia datang maka memansuhkan yang lain seluruhnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, adapun kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami distorsi, mengalami pengurangan, perubahan, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bentuk-bentuk perubahan yang dialami dalam kitab-kitab suci terdahulu. Di antaranya Allah berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailahum mimma katabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun." Celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan jari-jari mereka, dengan tangan-tangan mereka. Fawailahum mimma katabat aydihim, celaka atas mereka yang mereka tulis. Wailahum mimma yaksibun, celaka atas apa yang mereka kerjakan. Allah sebut celaka sampai 3 kali. Kenapa? Mereka tulis, mereka bilang dari Allah, ternyata bukan, dan itu terjadi. Ya. Perubahan-perubahan karena ada yang menulis. Kemudian juga ada yang mereka bima kuntum tukhfun, mereka sembunyikan. Ada yang mereka sembunyikan, mereka tidak tampakkan. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bi, ada yang mereka lupakan. Sehingga yang terjaga cuma Al-Qur'anul Karim
ya, dan itu menakjubkan di antara keajaiban Al-Qur'anul Karim, orang mudah untuk menghafalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, di antaranya dihafal dan untuk dipelajari, mudah. Fahal mim mudzakir, adakah yang mengambil pelajaran? Tapi kita berikan para rasul. Para rasul minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsusuhu 'alaik. Allah mengatakan para rasul banyak, ada yang kami ceritakan dan ada yang kami tidak ceritakan. Allah mengatakan nabi dan rasul dalam Al-Qur'an 25 ya, tapi jumlah nabi dan rasul lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, kita beriman Allah pernah mengutus nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian seterusnya berbagai macam nabi dan rasul sampai akhirnya nabi-nabi Bani Israel, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semua hukum telah dimansuhkan. Dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya ketika Nabi diutus, semua harus beriman kepada Nabi. Ya, semua harus beriman kepada Nabi dan nabi-nabi sebelumnya harus dimansuhkan hukum-hukumnya. Makanya Nabi SAW ketika melihat Umar membaca selembaran dari buku-buku terdahulu, Nabi tegur. Kata Nabi, amutahawikuna anta ya ibnal Khattab, kau ragu wahai ibnul Khattab? Nabi berkata, lau kana Musa hayyan ma wasi'a tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karenanya Nabi Isa ketika turun di akhir zaman berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah penutup para nabi, konsekuensi penutup para nabi, dia diutus untuk seluruh umat manusia dan konsekuensinya dia harus tidak ada terjadi revisi lagi karena dia terakhir. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya mungkin terjadi revisi karena dia bukan yang terakhir. Apa konsekuensi nabi terakhir? Konsekuensinya dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, dia tidak akan mengalami revisi lagi. Makanya Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Maka hati-hati dengan perkataan orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama bisa masuk surga. Ya gimana semua agama sama? Mau disamakan agama tauhid yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama kesyirikan. Mau disamakan agama yang mengajarkan beribadah kepada pencipta alam semesta dengan agama yang mengajarkan peribadatan kepada manusia atau peribadatan kepada hewan, kepada patung dan berhala. Mau disamakan? Apakah yang menyembah Tuhan pencipta alam semesta masuk surga, demikian juga yang menyembah hewan dan menyembah manusia juga masuk surga? Itu perkataan orang liberal. Kamu kenapa tidak pindah agamamu saja? Lebih daripada di Islam susah, mending pindah agama lain. Kalau memang semuanya masuk surga. Itu omong kosong mereka. Makanya aneh. Kita dalam Islam ada namanya eksklusivisme, ada namanya inklusivisme. Ya. Inklusivisme maksudnya semua agama benar dan akhirnya tumbuhlah namanya pluralisme. Ini kebetulan berkaitan dengan disertasi saya. Eksklusivisme merasa benar sendiri. Inklusivisme semua benar. Di antara berkembang menjadi pluralisme. Semua agama masuk surga. Kita bilang orang liberal itu begitu bodoh. Semua agama merasa eksklusif. Mana ada agama lain merasa sama seperti Islam? Tanya sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, oh yang masuk surga orang Islam juga. Nggak ada, dia nggak mau. Dia bilang kita aja mau surga. Eksklusif. Tanya sama orang Nasara, dia bilang, tidak ada, mau masuk surga harus meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah juru selamat. Kalau enggak bisa masuk surga. Mau agama lain, mau agama Hindu, mau agama Buddha, enggak ada. Semua masing-masing merasa dia yang benar. Kemudian datang orang bodoh, orang liberal, kita semua benar. Gimana sih? Yang lainnya juga mau ngaku sama dengan kita, kenapa Anda mau ngaku sama dengan mereka? Kita tidak bicara tentang toleransi pembahasan lain. Kita bicara tentang akidah yang kita yakini, bahwasanya siapa yang meninggal tidak beriman kepada Muhammad, maka tidak akan masuk surga. Yang bilang begitu siapa? Nabi Muhammad. Oleh karenanya Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, suruh masuk Islam. Kalau ternyata mereka juga masuk surga, ngapain Nabi capek-capek tulis surat? Ngapain Nabi diutus oleh Allah kalau ternyata semuanya masuk surga? Kurang kerjaankah Allah mengutus Muhammad untuk mendakwahi orang-orang yang ada, mendakwahi Yahudi dan Nasrani? Kalau semua masuk surga, ngapain Muhammad diutus? Ngapain ada Al-Quran? Percuma. Ngapain Nabi tulis surat nyuruh mereka masuk Islam? Apalagi Nabi sampai ngancam kepada Raja Heraklius dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, aslim taslam, masuk surga, masuk Islam kau selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau kau berpaling wahai Raja Heraklius, Herakl,
Kalau kau berpaling, fa inna ma'alaika itsmul arisin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Iman kepada hari akhirat, maka hari akhirat dimulai dengan kematian, ya. Namanya kematian. Setelah itu alam barzakh. Kemudian padang mahsyar. Kemudian baru surga atau neraka. Di padang mahsyar, di sini ada pertanyaan kepada penghuni kubur, ada fitnah kubur, ada azab kubur, dan nikmat kubur. Padang mahsyar dengan berbagai macam kejadian-kejadiannya, ada namanya hisab, ada namanya mizan, ya. Setelah itu disuruh lewat sirat dan yang lainnya. Kemudian ujungnya surga atau neraka, kekal abadi. Yang terakhir adalah iman kepada takdir, yang keenam, iman kepada takdir. Sederhananya, ikhwan dan akhwat, iman kepada takdir apa? Takdir. Saya bicara tentang logika. Ada insinyur yang hebat, dia ingin bikin rumah. Dia bikin rumah, maka dia rencanakan, mungkin dia tulis anggarannya di RAB, kemudian dia perkirakan biayanya, kemudian dia eksekusi. Kalau dia insinyur yang hebat, tentu semua perencanaan tepat sesuai dengan apa yang dia rencanakan, tidak ada yang meleset. Tapi jarang, rata-rata orang meleset. Nah, kira-kira demikian gambarannya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan alam semesta, sebelum Allah eksekusi, Allah sudah rencanakan semuanya. Allah sudah mentakdirkan namanya. Sudah Allah rencanakan apa yang akan Allah lakukan, Allah tuliskan perencanaan tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah eksekusi, tidak ada yang meleset daripada yang sudah Allah rencanakan. Itu sederhananya namanya takdir. Lain halnya kalau kita kembali kepada Bible di Perjanjian Lama, kita dapati beberapa ayat disebutkan Allah menyesal. Dan saya tulis dalam buku saya secara rinci rukun iman. Allah menyesal. Allah menyesal berarti apa? Allah tidak sesuai dengan rencana, meleset. Allah menyesal. Ciptakan manusia, ternyata manusia kurang ajar. Allah pun menyesal. Di situ disebutkan dalam Bible, ya. Nah, kalau Islam enggak ada Allah menyesal. Kalau menyesal berarti enggak tahu apa yang terjadi. Maka saya bilang takdir sederhananya, sebelum Allah eksekusi penciptaan, Allah sudah tahu semuanya, Allah sudah rencanakan dan semua terjadi dengan rencana Allah, tidak ada yang meleset pun dari satu pun rencana Allah, dan itulah sang kreator yang sesungguhnya. Baik, kemudian kita bicara tentang berikutnya di luar daripada masalah keimanan, rukun iman, ada masalah tentang para sahabat. Kenapa kita bahas tentang masalah keadilan para sahabat? Karena sahabat berkaitan dengan keotentikan sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang meriwayatkan sampai kepada kita Al-Quran dan Sunnah para sahabat. Nah, kalau sahabat ternyata bermasalah, ternyata tidak diterima periwayatannya, tidak adil, kafir dan yang lainnya, maka sungguhnya kita meragukan Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita lewat jalan apa? Para sahabat. Jadi demikian. Oleh karenanya Ahlus Sunnah dalam buku-buku akidah mereka bahas tentang sahabat, bahwa sahabat itu adil. Mereka tidak maksum, tapi mereka adil, periwayatan mereka diterima. Saya enggak usah bicara sahabat, saya enggak usah bicara Abu Bakar, Umar. Kita punya guru saja, antum lah punya ustaz, antum kenal dia jujur. Dia ngomong apa antum pasti dengar, karena saya tahu dia jujur. Dia enggak pernah bohong sama sekali. Enggak usah kita bicara sederajat Abu Bakar, sederajat Umar bin Khattab, guru kita saja kita kenal. Enggak usah guru kita, kawan kita, orang itu jujur banget. Jujur banget, dia enggak mungkin bohong. Kita yakin karena kita kenal betul. Apalagi kita bicara Imam Syafi'i, Imam Malik. Ngomong kita enggak mungkin bohong. Apalagi kita bicara derajat sahabat yang murid-murid langsung Nabi SAW, yang Allah rekomendasi mereka dalam Al-Quran. Datang orang-orang Rafidhah mengkafirin mereka. Oh, sahabat kafir semua kecuali cuma segelintir. Kecuali Al-Miqdad bin Aswad, kecuali Ammar bin Yasir, kecuali Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Darda, ya. Cuma segelintir orang yang tidak kafir. Yang lainnya semua kafir. Wah, repot. Kalau kafir itu Al-Quran gimana? Yang sampaikan kepada kita Al-Quran orang kafir dong. Kata mereka Abu Bakar di neraka, Utsman di neraka, Umar, ya, kita enggak. Makanya pembahasan masalah sahabat dimasukkan dalam buku akidah. Kenapa? Untuk dalam rangka membela apa yang mereka riwayatkan, keotentikan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka dididik oleh sahabat. Ada dua kelompok yang tidak suka dengan sahabat, di antaranya Rafidhah, di antaranya An-Nawasib. Tapi Nawasib sudah sirna. Dahulu ada orang yang benci kepada Ahlul Bait. Kita
cinta kepada para sahabat, sahabat semuanya adil, murid-murid Nabi SAW, mereka tidak maksum. Ada perselisihan di antara mereka, ada kesalahan yang mereka lakukan, tapi tidak mengeluarkan mereka dari koridor orang-orang yang jujur. Yang periwayatan mereka bisa diterima, itu maksudnya. Karena sebagian orang boleh mungkit-mungkit tentang keburukan sahabat, dan itu dampaknya adalah meragukan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita debat, karena saya pernah debat sama seorang Syiah waktu saya di Madinah, saya bilang, ya akhi, dia datang, dia orang Syiah, ngobrol. Saya bilang, ya akhi, waktu Nabi sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar kan? Nah, berarti kan Nabi percaya sama Abu Bakar. Dia bilang, itu kan menurut literatur kamu. Kalau literatur kami yang jadi imam, Ali. Ini bohong dia. Repot, kita gimana mau nyambung. Ya, saya bilang, jadi ini jelas dalam hadis-hadis sahih, ketika Nabi sakit SAW jadi imam Abu Bakar. Dia bilang, enggak, itu enggak benar. Yang benar Ali yang jadi imam. Repot kalau begitu. Taib, di antara yang dibahas dalam akidah adalah masalah penerapan akidah dalam akhlak. Ini juga penting ya, karena gampangannya, sederhananya kalau bahasa kita pohon ya tanpa buah percuma. Akidah kalau tanpa ada penerapannya, ya apa bukti akidah tersebut? Makanya dibahas tentang masalah sabar, masalah berbaik sangka kepada Allah, masalah yakin. Ini penerapan dalam keseharian ya, akhlak yang mulia ya. Dan banyak hal yang itu merupakan penerapan dari akidah. Kita bahas tentang hadis tentang adanya hari kiamat. Kalau kita tahu ada hari kiamat, tentunya ada aplikasinya dalam akhlak kita. Kalau orang ternyata suka bohong, suka ini, berarti dia keyakinan terhadap hari kiamat bermasalah. Keyakinan terhadap hari kebangkitan bermasalah. Kalau dia benar-benar yakin, tentunya dia tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin secara global kawan-kawan di Thailand ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya nanti tinggal belajar secara detail masing-masing, karena masing-masing poin butuh pengajian tersendiri ya. Kemarin saja kita bahas akidah wasitiyah 78 pertemuan ya. 78 pertemuan baru bisa dilihat di YouTube, satu-satu bisa didengar ya. Belum kita bahas tentang akidah kitab tauhid, kalau tidak salah 60 sekian, 68 atau 70-an pertemuan ya, itu enggak apa-apa, kita memang sehari-hari kita belajar, kita ngaji ya. Seperti itu ya. Saya juga ada pembahasan rukun iman ya. Dan alhamdulillah sudah jadi buku akidah wasitiyah, dalam proses saya lagi ngerjain ya. Kitab tauhid sudah dalam proses juga, alhamdulillah 3 jilid ya. Insyaallah sebentar lagi ada dijual oleh kawan-kawan. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan di Thailand. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita dan semoga kita dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.